Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Wong Alas Kendeng. Kali ini kita berada di Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, untuk meliput kegiatan yang dilakukan oleh petani hutan membudidayakan waloh di lahan hutan yang berbukit berbatuan di kawasan hutan tersebut. Petani Desa Taruman, Kabupaten Grobogan, setelah membudidayakan waloh mendapatkan untung yang sangat luar biasa. Kita menyusuri jalan desa, sahabat semua. Jalannya sudah bagus, dapat dilalui baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan lancar. Kita langsung menuju ke lahan atau kawasan hutan, di mana kawasan tersebut ada budidaya tanaman waloh. Desa Taruman merupakan salah satu desa hutan, jarak dari kota Purwodadi atau kota kabupaten kurang lebih 15 km, dan kita bisa menempuh perjalanan selama 20 menit. Di kawasan tersebut kita akan bertemu dengan salah satu petani hutan yang sukses menanam tanaman waloh. Agar channel ini bisa berkembang, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Wong Alas Kendeng. Ini kita masih perjalanan menuju kawasan hutan, sahabat semua. Di panorama kanan dan kiri, kita melihat hasil aktivitas para petani di luar kawasan hutan. Ada yang bercocok tanam jagung, padi, cabai, dan lain sebagainya. Memang petani hutan di sini sangat gigih dan rajin memanfaatkan lahan, baik itu lahan hutan maupun lahan di kawasan di luar kawasan hutan. Nanti kita akan meliput aktivitas yang ada di dalam kawasan hutan. Memang di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh petani tersebut, bukit berbatuan yang memang sulit untuk tumbuh tanaman, tapi ternyata oleh petani hutan di Desa Taruman ini dilakukan secara baik, sehingga semua tanaman yang ditanam di lahan tersebut bisa subur dan bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Salah satunya nanti adalah tanaman waloh atau labu kuning yang dikomoditaskan banyak sekali oleh para petani hutan di Desa Taruman tersebut. Nanti kita akan dengarkan percakapan kita dengan salah seorang petani hutan dari proses awal sampai dengan beliau memanen dan bisa menjual hasil panennya dengan mendapatkan untung yang sangat luar biasa. Tanaman labu kuning ini merupakan salah satu tanaman yang baru dikomoditaskan oleh petani yang nanti kita akan liput. Jadi ini salah satu petani yang sebetulnya baru beberapa kali mencoba tanaman labu kuning atau waloh, yang semula memang tanaman yang dikomoditaskan oleh petani tersebut berupa jagung hibrida. Kita berbincang-bincang dengan petani berikut.
Sahabat Wangalas Kendeng, kita sudah sampai di Desa Hutan, yaitu Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Kita sudah sampai di lokasi budidaya tanaman waluh yang ada di kawasan hutan yang dikembangkan oleh salah satu petani hutan. Hasilnya cukup memuaskan. Dan kita bersama dengan salah satu petaninya. Kalian sinten, Pak? Saya Pak Arifin. Pak Arifin, nggih, matur suwun, nggih. Pak Arifin salah satu petani hutan, nggih. Nggih. Coba ceritakan ini tanaman waluh. Kenapa kok memilih tanaman waluh, Pak Arifin? Oh, yang pertama memilih tanaman waluh itu ya simple. Nggih. Nggak membutuhkan tenaga yang ekstra. Iya, nggih. Terus ya apa? Tahun-tahun ini harganya agak Bagus nggih, Pak. Bagus lah. Nggih. Luasannya jenengan pinten, Pak, niki yang ditanami waluh ini? Kurang lebihnya. Ini kalau perkiraan per hektar ya kurang paham lah. Tapi kalau tanaman benih membutuhkan 6 kamplek. 6 kamplek, nggih. Ya. Satu kampleknya harga berapa, Pak? Harganya wah, ini dari toko ya? Iya, iya. Apa jenengnya? Bibitnya nggih. Iya. Nggih. Proses penanaman waluh dari awal bagaimana caranya, Pak Arifin? Oh iya. Yang pertama digali persiapan lahan. Berarti lahan. Dibersihkan dulu. Oh iya, dibersihkan. Nggih. Terus disemprot tanaman gulma. Nggih. Dicangkul dijangir lah gitu. Jangir buat kasih kompos. Hanya gitu ya berarti ya. Berarti tidak usah dicangkul secara merata ya, karena sahabat semua di lahan ini perbandingan antara batu dengan tanah seimbang ya, Pak. Bahkan banyak batunya. Yeah. Makanya harus memilih salah satu komoditas yang menghasilkan, yang bisa tumbuh dengan baik di perbukitan hutan, gitu ya, Pak Arifin ya. Yeah. Terus kemudian ini jarak tanamnya berapa, Pak Arifin? Ini kemarin kurang lebih 1 meter lebih dikit lah. Tapi 1 kali 1? Enggak, ya 1, tapi kesananya tergantung terasering kan. Oh gitu, menyesuaikan lahannya. Ya. Tapi rata-rata berapa jaraknya, Pak Arifin? Yang kurang lebih berapa ya? 3 meter? Ya kurang 2,5 meter. Ya berarti 2,5 meter kali 1 meter. 1 meter, nggih. Per lubang diisi 1 biji, satu lubang diisi 1 benih gitu ya. Ya. Ini jenisnya apa, Pak Arifin ini? Ini waluh jenengan. Waluh kusuma. Waluh kusuma. Kenapa kok memilih kusuma, Pak? Ya. Jenisnya banyak ya? Iya. Ini memilih waluh kusuma, jenis kusuma. Bagaimana kok bisa memilih waluh yang jenis kusuma, Pak Arifin? Ini kebetulan pertama kali nanam ini ya tetangga bilang kalau buahnya lebat gitu ya. Terus tapi alhamdulillah lah sesuai harapan lah, buahnya lebat. Iya. Ini kalau tidak salah ada 0,5 hektar ada ya, Pak? Lebih ya? Wah, ada ya? Kurang paham kalau tadi berapa, membutuhkan berapa pes? 6 kamplek. 6 kamplek nggih. Satu kampleknya harga berapa, Pak Arifin? Yang beli istri. Oh gitu ya. Nggih. Nah, terus kemudian ini mulai dari awal tanam, gitu. Persiapan lahannya pakai pupuk apa enggak nih, dasar, Pak? Dasar pakai pupuk kandang. Pupuk kandang ya, hanya pupuk kandang ya. Kotoran ayam. Nggih. Jadi istilahnya dikasih benih dulu, baru ditutup. Enggak. Bagaimana, Pak Arifin? Dicangkul. Lubang secukupnya, kasih pupuk kotoran ayam tadi, baru dikasih, ditunggu ya 2 mingguan, baru dikasih benih gitu ya. Jadi persiapan lahan gitu, terus kemudian dikasih pupuk dasar berupa kotoran ayam tadi, tunggu sampai 2 minggu, seminggu 2 mingguan lah 1 sampai 2 minggu ya. Itu baru
Iya. Nah, dikasih Iya, gede iya. gitu ya. Ya, yang kemarin yang saya alami Ngaten, tanaman nggih. ini. Iya, gitu nggih. Terus kemudian setelah itu tidak ada pupuk lagi. Oh, ada pakai Nggih. pupuk kimia, Apa itu, Pak? pakai Posca. Nah, pakai Ponska, sahabat semua. Jadi setelah tumbuh. Setelah tumbuh daun pertama kali pemupukan pakai kimia itu Posca ya 2 mingguan. Umur 2 minggu Iya, ya. 2 minggu. Itu berapa daun, Pak? Yang kurang lebih ya 6 daunan lah. 6 daun nggih. Iya. Baru bisa dipupuk dengan Ponska ya. Nggih. Terus kemudian dari setelah dipupuk Ponska ada perlakuan lain? Ya, perlakuannya itu yang pertama itu membasmi gulma, Nggih. kedua itu ya pakai apa? Fungisida sama apa itu? Obat serangga lah. Nggih, jadi pestisida untuk membasmi serangga gitu Iya, ya. pestisida, Caranya fungisida. dengan disemprotkan nggih, Pak Nggih. Arifin nggih. Iya, nggih. Nah, terus kemudian dari awal tanam sampai dengan berbuah itu membutuhkan waktu berapa hari, berapa minggu, Pak Arifin? Kebetulan ini tanaman ini ya dua bulan lebih 1 minggu. Berarti 2 bulan lebih 1 minggu sudah bisa berbuah nggih. Berbuah. Nggih. Buah pertama nggih. Iya. Nggih. Terus kemudian kebutuhan air untuk tanaman waloh bagaimana, Pak? Ini modelnya dikocor waktu pertama atau dibiarkan nggih? Ini apa? Kan kebetulan di dataran tinggi yang ngandalke hujan, ya cara mau tanam ya Nggih. lihat situasi cuaca. Oh gitu. Iya. Nggih. Terus buah tadi 2 bulan lebih 10 hari baru bisa berbuah ya, Pak Arifin ya? Ya kalau dijual sayur udah bisa panen. Oh, panennya itu setelah 2 bulan 10 hari tadi? Iya. Oh nggih. Tapi kalau dijual ke pabrik kan masih membutuhkan Nggih. waktu. Nah, kalau dijual ke pabrik harus usia berapa, Pak Arifin? Nggih, Ya. berapa nih tanaman jenengan nih? Kurang lebihnya. Nggih. Ini kan masih lagi apa? Masih fase belum tua. Nggih. Kayak Kalau seperti ya ini berarti 1 bulan. ini belum tua ya? Belum. Nggih. Ini belum bisa dipanen nggih. Ya belum bisa kalau masuk Kalau untuk pabrik. sayur Sudah. ini kalau untuk sayur sudah, tapi Iya. kalau untuk industri belum ya. Belum. Masih menunggu berapa hari lagi kalau untuk apa? Si industri, Pak. Kalau masih kalau di industri ya kurang lebih 1 bulan bisa panen sekalian. Oh gitu nggih. Ya, yang nunggu kecil kan sudah bisa diambil. Nggih. Soalnya kalau industri kebanyakan panennya sekali sudah mati, sekali habis. Nah, gitu nggih ya. Terus kemudian tadi Pak Arifin menjelaskan bahwa untuk kebutuhan air mulai dari awal sampai dengan bisa berbuah dan seterusnya itu hanya menunggu hujan ya. Oh, iya. Nggih, tidak usah mengocor dan bagaimana ya, tidak usah ya. Ya kalau ngocor itu kalau ya nggak ada hujan apa lama pas tanaman masih kecil bisa dikocor. Nggih. Tapi kalau udah besar kayak gini bingung ngocor. Nggih. Kalau besarnya ya seperti ini ya Pak Arifin ya. Oh ini masih bisa Masih besar lagi. Iya. Nggih. Satu apa buah waloh ini pada saat panen kalau ditimbang bisa berapa kilo, Pak? Yang aku alami itu ya kalau yang superan itu ya 5 kilo, tapi rata-rata Sampai 5 kilo ya nggih? sampai 5 kilo lebih. Tapi kalau diambil rata-rata ya 4 yang nganu. Ya 4 Ya, ya, yang rata-rata ninggal, 4 kilo ya. ya. Nggih. Ya ninggal yang kecil banget lah. Nggih. Itu jadi sahabat semua, satu butir atau buah waloh ini rata-rata beratnya itu 4 sampai 5 kilo ya. Iya. Tapi semua merata besarnya seperti itu ya. Iya. Nggih, Tapi merata. kalau itu yang taman apa buah yang pertama. Nggih. Kalau yang terakhir kan
sudah kecil-kecil. Nggih. Kalau berbuah ini bisa sampai berapa kali, Pak Arifin? Ini buah enggak dihitung berapa kali, tapi kalau satu pohon ya bisa 3 lebih lah. 3 butir, Iya. 3 buah nggih. Iya. Satu pohon nggih. Iya. Padahal ini 3 lebih. perkiraannya Pak Arifin berapa buah pohon ini? Jumlahnya kira kurang lebihnya. Waduh, Ada 1000? ya kurang lah. Kurang ya. Iya. Katakanlah kalau tadi buahnya kan 3 nggih. Ya, Kalau 3 dikalikan bisa nggih, lebih. kalau ya. dikalikan dari jumlah pohonnya kan bisa dihitung ngaten nggih. Iya, iya. Ya, terus selama ini sudah panen berapa kali, Pak Rifin? Ini Nggih. tak ambil jual sayur sudah panen 2 kali. 2 kali ya. Ya. 1 kali panen berapa itu? Yang pertama Nggih. dapat 1 ton 1 kintal, 1 ton 1 kintal. Ya. Nggih. Dengan bibit yang tadi berapa pes? 6 pes. 6 pes ya. 6 pes panen pertama mendapat 1 ton 1 ton lebih 1 kintal. 1 ton lebih 1 kintal. Dengan harga berapa itu, Mas? Pada saat itu, nggih. 2.600 per kilo. Wah, dikalikan, wah luar biasa ya, banyak sekali ya. Nggih. Dapat duit berapa ini yang panen pertama, Pak Arifin? Pertama itu ya kurang lebih 3 juta. 3 juta nggih, 3 juta. Sahabat semua, nanam waloh panen pertama mendapatkan 3 juta. Iya. Terus kemudian panen yang kedua, Pak Arifin? Kemarin panen yang kedua dapat 3 ton 2 kintal setengah. 3 ton 2 kintal setengah, berarti 2 kali lipat dari panen pertama iya. gitu. Berarti panen kedua ini menjadi berapa? 6 juta lebih ya? Ya kurang Iya. lebih 8 juta gitu. Yang kedua gitu. Ya. Yang pertama tadi 3 juta, yang Iya. kedua 8 juta Iya. gitu. Masih diharapkan ada panen lagi? Oh ya masih Pak. Masih gitu. Ya, ya, masih berapa kali lagi, Pak? Ya, Prediksinya Pak Arifin? ya apa? Nunggu nanti perkembangannya, kalau masih ada Buahnya? buahnya ya tak tunggu. Tapi menurun ya? Apanya Pak? Nanti panennya? Apa meningkat lagi? Ya kemungkinan menurun lah. Menurun gitu. Ya. Jadi pada saat panen kedua Soalnya kan yang memilih. lebih banyak gitu. Ya. Yang pertama masih sedikit belajar berbuah, terus kemudian yang kedua Yang pertama kan diambil yang besar-besar dulu. Nggih. Buah pertama kan Nggih. diambil yang besar-besar, soalnya masuknya sayur. Nggih. Nah, kenapa kok dijual panen untuk sayur, tidak panen untuk industri, Pak? Lebih menguntungkan yang sayur? Ya lihat-lihat harga pasar lah. Nggih. Kalau harga pasarnya justru malah jane lebih besar yang untuk industri ya, Pak Arifin ya? Tergantung peminatnya pasar, Pak. Ya. Jadi tanya-tanya, konsultasi sama pedagang pasar. Nggih. Nah itu disarankan sayur, soalnya harganya segini-segini Oh diperjelas. gitu, iya. Jadi sahabat semua, dengan menanam waloh ini dengan cara sederhana, Ya. Pak Arifin ya, tapi hasilnya itu bisa mendapatkan puluhan juta. Oh, iya, Pak. Iya. Ini perlu ditiru oleh para petani yang lain dengan menghemat tenaga ya, Pak. Oh iya Pak, Tenaga. ini Nggih, bagaimana? kemarin nggak pakai tenaga bantuan lah, Nggih. bisa diatasi sendiri pribadi. ya, nggih, pribadi. Terus kemudian pembelinya itu sulit atau caranya bagaimana menjualnya, Pak Arifin? Kemarin Nggih. tak jual sama pengepul. Pengepul, nggih. Iya, Pengepul datang sendiri, nggih. pengepul datang survei barang, Nggih. cocok, panen. Oh gitu ya. Nggih, jadi Soalnya tapi berarti pengepul sudah memprediksi ini nanti hasilnya sekian, sudah tahu nggih? Oh sudah Pak. Sudah tahu nggih. Iya, iya. Sistemnya apa model tebas gitu? Enggak,
Dia belinya per kilo. Per kilo ya, ditimbang ya. Ya. Jadi truk datang ke sini, truk pedagang ya, mengambil buahnya. Tapi yang manen jenengan. Iya. Yang manen jenengan nanti. Yang nimbang situ. Yang nimbang situ, gitu. Terus kemudian berarti tidak sulit ya ini menjualnya ya? Oh, kebetulan daerah sini banyak pedagang, Pak. Nggih, banyak pedagang. Tapi petani untuk sulit. Apa? Si waloh banyak ya? Ya, biasanya petani waloh itu di musim pertama, Pak. Oh, ya kalau sini, kalau ini kan udah musim kedua. Udah musim penghujan yang terakhir lah. Nggih. Tanam kedua. Nggih, jadi dengan modal sedikit ya, Pak ya, menghasilkan hasil yang sangat besar. Ini nanam waloh seperti itu ya. Beda dengan nanam jagung dan lain sebagainya ya. Ini kan biayanya lebih besar daripada tanaman waloh ya. Lebih banyak, lebih besar jagung ya. Oh iya. Lebih Kenapa banyak. Kok memilih waloh itu? Karena itu ya Pak Arifin ya. Tenaganya lebih praktis. Nah, tadi sudah dapat 8 juta, sudah dapat 3 juta. Nanti terakhir masih diprediksi mungkin bisa 2 kali panen lagi. Ya, ini dari mulai tanam sampai apa itu istilahnya sih, daur atau sudah tidak bisa berbuah lagi, itu berapa bulan? Apa selamanya bisa berbuah terus? Oh, ini nganu Pak, cuma semusim gitu ya? Semusim ya. Iya. Jadi sampai 6 bulan? Enggak lama. Enggak lama gitu. Cuma kalau bisa ya sekali panen, enggak. Gitu ya. Enggak. Setelah ini tidak ada tanaman lagi. Apa malah lagi? Ini kan mendekati kemarau. Ya. Ya, yang ngandal kayak ini tuh, Pak. Oh, pepaya ya. Sahabat semua, ternyata Pak Arifin ini setelah waloh sudah tidak produksi, dia sudah mempersiapkan menanam pepaya. Jenis pepaya apa Pak Arifin? Pepaya Thailand. Apa ini? Thailand? Bukan California, bukan ya? Ya ada, tapi sebelah sana. Oh gitu. Dicampur. Jadi ini ternyata sahabat semua, ini tumpang sari antara waloh dengan pepaya. Saya tidak melihat nih. Mohon maaf sahabat. Ini ternyata Pak Arifin sudah mempersiapkan pepaya jenis Thailand ya. Ini Thailand. Ya juga dari toko ya bibitnya ya. Oh iya. Okay. Jarak tanamnya berapa Pak Arifin? Ini ya perkiraan. Ini berarti 3 meter. Ini ya enggak, seharusnya enggak yang itu kan. Oh berarti sini sana. Iya Pak. Berarti 4 kali 4 ya kurang lebihnya ya. Ya 3 kali 5. 3 kali 5. Ya. Jenis Thailand dengan jarak tanam 3 kali 5. Kalau pepaya seperti ini sampai tingginya seperti ini berarti sudah umur berapa nih Pak Arifin nih? Ini ya bareng sama tanam waloh ini ya, berarti bersamaan ya? 2 bulan lebih 1 mingguan. Prediksinya Pak Arifin ini bisa berbuah ya, berapa bulan lagi? Lah. Ini ya 3 bulan baru berbunga. Oh berbunga ya. Berarti 3 bulan lagi baru berbunga ya. Bunga pentil itu ya gitu ya. Berbunga. Soalnya udah nyoba yang sana. Kenapa kok memilih jenis pepaya Thailand Pak Arifin? Kan ada jenis-jenis yang lain. Gimana ya, iseng-iseng baru mencoba Thailand. Baru mencoba Thailand. Katanya buahnya besar gitu. Besar gitu, diminati pasar gitu ya. Jadi ini ya pertama kali. Baru mencoba tumpang sari di atas tanaman waloh. Tapi yang paling utama kan waloh dulu ya. Ini hanya menjaga setelah waloh itu tidak produksi lagi gitu ya. Tujuannya Pak Arifin ya. Sahabat semua, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Arifin yang sukses menjadi petani hutan. Komoditasnya adalah waloh, ternyata tumpang sari dengan tanaman buah pepaya. Terima kasih. Kita
telah meliput tanaman waloh dan tanaman pepaya masih bersama channel Wong Alas Kendeng.